Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini ketemu dengan saya lagi di mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Pada kesempatan kali ini nanti saya akan mengurai terkait dengan notasi ilmiah, di mana di dalam notasi ilmiah nanti kita akan membahas yang dimaksud dengan notasi ilmiah itu sendiri apa, kemudian yang dimaksud di dalamnya terkait dengan pengutipan, jenis-jenis kutipan, manfaat kutipan, dan lain sebagainya akan kita kupas tuntas pada kesempatan kali ini. Semata-mata ini untuk bekal teman-teman semua untuk memahami betul sebetulnya sistem penulisan karya ilmiah yang baik itu seperti apa. Kita awali pertemuan ini dengan mengucap bismillah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya dan bisa dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dari istilah notasi ilmiah ya, bahwasanya nanti pada saatnya nanti teman-teman semakin akan merasa berkebutuhan untuk memahami terkait dengan notasi ilmiah ini, karena nanti baik di tingkat perguruan tinggi atau di tingkat wilayah kerja atau apa begitu, karena masing-masing nanti akan punya konvensi ya, sebagaimana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan terkait dengan konvensi penulisan ilmiah. Artinya ada kesepakatan-kesepakatan yang dimiliki oleh instansi tertentu terkait dengan model atau sistem penulisan apa yang digunakan. Nah, bicara mengenai notasi ilmiah, di sini terdapat bermacam-macam sistem dalam penulisan notasi untuk menyusun karya tulis ilmiah. Bicara dengan notasi, kita ingat ya, kalau bicara notasi itu berarti kembalinya ke musik begitu. Musik sendiri kan juga genrenya juga beda-beda. Maka penulisan pun juga notasinya juga akan beda-beda. Jadi di dalam musik itu notasinya itu ada yang notasinya genrenya itu pop, ada yang genrenya itu rock, ada yang dangdut dan seterusnya, jazz dan seterusnya. Maka dalam sistem penulisan pun juga punya notasi ya. Jadi punya notasi ilmiah untuk menyusun karya tulis ilmiah. Nah, di dunia ilmiah ya, jadi sistem yang dikenal di kalangan masyarakat ilmiah itu juga ada banyak gitu. Di antaranya adalah ada yang menggunakan sistem University of Chicago Press ya, ada yang menggunakan sistem Chicago, kemudian ada yang menggunakan sistem Harvard, ada juga yang menggunakan sistem apa. Ini yang paling banyak digunakan sebetulnya apa yang lebih familiar ya. Jadi apa itu apa? Sistem American Psychological Association ya. Jadi apa? Kemudian ada juga yang menggunakan sistem American Anthropolis, kemudian sistem Harcover dan sistem gabungan gitu, dan seterusnya. Jadi keseluruhan sistem tersebut pada hakikatnya dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan. Yang pertama, sistem penulisan yang kemudian cara penulisannya itu menggunakan catatan kaki. Ya, jadi ini biasanya digunakan oleh teman-teman yang merujuk dengan sistem University of Chicago Press. Kemudian yang kedua, ada juga model penulisan yang sistemnya tidak menggunakan catatan dan kaki ya. Jadi umpamanya sistem yang menggabungkan kedua sistem yang pertama. Jadi artinya macam-macam begitu ya. Makanya nanti teman-teman dalam memberikan penulisan karya ilmiah sekali lagi harus merujuk kepada konvensi instansi yang dinaungi. Jadi panjenengan ketika menulis karya ilmiah mungkin berupa skripsi, itu sekali lagi tidak perlu membandingkan, tidak perlu menyamakan antara kampus satu dengan kampus yang lainnya. Karena sekali lagi masing-masing perguruan tinggi, masing-masing instansi itu berhak memiliki konvensi. Ya, jadi apakah nanti menggunakan sistem apa? Apakah menggunakan sistem Harvard? Apakah mengikuti model Chicago? Nah, ini harus diperhatikan oleh teman-teman semuanya, gitu. Jadi dalam menulis supaya nanti tidak banyak revisi dari pembimbingnya atau dari dan lain sebagainya. Ini harus diperhatikan terlebih dahulu. Kalau panjenengan pengen mempublish tulisan panjenengan, artikel panjenengan di jurnal tertentu, itu dikenali terlebih dahulu ya, gaya selingkung yang digunakan oleh jurnal tersebut itu menggunakan sistem apa begitu. Karena coba diperhatikan dari berbagai macam tulisan ya, buku-buku itu coba dibandingkan saja. Ada kalanya buku-buku tersebut itu ada yang menggunakan sistem penulisan catatan kaki. Jadi rujukannya itu modelnya ada catatan kaki atau footnote.
Gitu. Jadi ada tulisan kecil-kecil yang di bagian bawah itu sebagai penjelas kira-kira itu rujuknya dari mana dan seterusnya. Rujukan referensi yang digunakan penulis itu merujuknya kemana, atau di dalam footnote atau dalam catatan kaki itu biasanya juga disertakan penjelasan-penjelasan yang ada di dalam bodi tulisan. Ada juga yang menggunakan innote dan seterusnya. Maka sekali lagi, notasi ilmiah ini penting sekali dipahami oleh semuanya bagi yang mau menulis, sehingga nanti supaya tulisan panjenengan itu masuk kualifikasi begitu. Jadi saya saja ketika kuliah di S1 di IAIN Ponorogo maupun kuliah S2 di IAIN Semarang, S3-nya di UIN Semarang, itu juga cara penulisannya meskipun sama-sama basisnya adalah kampus perguruan tinggi agama Islam, itu punya cara sendiri-sendiri begitu. Jadi pada saat S1 itu kita mengutipnya adalah menggunakan sistem penulisan yang menyertakan catatan kaki. Tetapi pada saat saya S2 tidak lagi menggunakan catatan kaki gitu. Nanti pada menggunakan innote atau endnote dan seterusnya. Nah, ini perlu dipahami oleh teman-teman, maka notasi ilmiah ini perlu dipahami sejak awal. Bahwasanya ternyata dalam sisi penulisan itu notasi orang dalam menyusun karya ilmiah itu yang dirujuk, yang diacu itu bisa beda-beda begitu. Nah, umumnya sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, silahkan difahami sehingga yang namanya notasi ilmiah itu juga sekali lagi tidak lepas dari konvensi yang disepakati oleh instansi terkait. Berikutnya adalah saya akan mempertajam terkait dengan notasi ilmiah yang menggunakan catatan kaki ya. Jadi karena footnote ini adalah sistem yang paling banyak dirujuk oleh perguruan tinggi, terutama yang digunakan untuk notasi ilmiah dalam menyusun karya ilmiah di tingkat strata 1 atau tingkat sarjana ya, atau tingkat S1. Nah, itu kebanyakan umumnya itu merujuknya makalah maupun skripsi atau tugas praktek lapangan itu biasanya lebih familiar menggunakan catatan kaki. Nah, yang dimaksud dengan catatan kaki dengan segala perniknya itu seperti apa? Bahwasanya sistem yang menggunakan catatan kaki itu sebetulnya menaruh sumber rujukan yang berupa, jadi kalau panjenengan nanti nyusun karya ilmiah, kemudian rujukan yang panjenengan ambil itu adalah menggunakan model atau notasi footnote atau catatan kaki, itu biasanya menyebutkan siapa nama pengarang sumber referensi yang panjenengan rujuk, kemudian disertai dengan judulnya, kemudian ada penerbitnya, tahun terbitnya, dan kemudian yang paling tidak kalah pentingnya adalah juga menyertakan halaman yang dirujuk, dan itu diletakkan di bagian dari bawah tulisan. Jadi biasanya footnote itu ada di tiap halaman gitu. Jadi di tiap halaman, misalkan seorang penulis mengutip kalimat tertentu dari buku tertentu, nah itu biasanya satu paragraf misalkan atau satu berapa baris begitu, ia mengutipnya dari buku tertentu. Nah, itu sebetulnya kalau menurut saya pribadi, dari sekian rujukan baik footnote atau innote atau endnote dan lain sebagainya, saya lebih suka merujuk dengan menggunakan gaya footnote. Alasannya kenapa? Karena di situ nanti kalau kita mau cross check ya, itu mudah sekali begitu. Karena di situ disebutkan secara lengkap, mulai jadi sebetulnya ini rujukannya kemana, siapa pengarangnya, apa nama bukunya, penerbitnya apa. Jadi sangat mudah sekali untuk melakukan pengecekan gitu. Jadi ini lebih memudahkan lah ya kalau menurut saya untuk tingkat pemula dibandingkan kalau kita menggunakan sistem innote ada di dalam body tulisan. Itu agak menyulitkan, karena kalau body innote itu biasanya hanya di dalam kurung, kemudian hanya dikasih nama nama pengarangnya dan tahunnya begitu. Itu kan susah sekali, apalagi kalau si penulis itu memiliki banyak sekali buku begitu. Kan kita nggak tahu ini buku yang dimaksud itu buku yang mana. Meskipun nanti di daftar pustaka kita bisa ngecek begitu, tetapi kalau untuk memudahkan sebetulnya kita lebih familiar atau lebih mudah itu ketika kita menggunakan footnote atau catatan kaki. Nah, jadi sekali lagi kalau kita merujuk kepada notasi ilmiah dalam menyusun karya ilmiah dengan menggunakan footnote, caranya adalah jangan lupa sebutkan nama pengarang tulisan yang panjenengan kutip, kemudian judulnya apa, penerbitnya apa, diterbitkan tahun berapa, dan yang paling penting adalah panjenengan merujuk mengutip itu di halaman berapa. Nah, ini kelebihan daripada kita menggunakan footnote. Nah, dari sinilah kemudian dikembangkan terminologi atau istilah footnote yang sudah kita sampaikan tadi, disebabkan
dengan letak rujukan yang diletakkan pada bagian atau kaki dari tulisan. Maka disebut footnote itu kenapa? Karena foot kan kaki, note itu catatan gitu. Maka kemudian di setiap halaman itu ada tulisan kecil-kecil di bagian bawah, itu kemudian disebut dengan istilah footnote atau catatan kaki. Walaupun demikian, ternyata ada juga sistem yang menggunakan catatan kaki ya. Ada sistem yang menggunakan catatan kaki namun meletakkan daftar rujukannya itu tidak di halaman yang sama. Gitu. Jadi ada model buku ya, cara nulisnya itu sebetulnya maunya footnote gitu. Tetapi ternyata ketika meletakkan rujukannya itu tidak setiap halaman. Tetapi misalkan per bab gitu ya. Jadi misalkan satu bab itu 50 halaman. Nah, itu dari semua rujukan itu dibuatnya itu di setiap bab itu baru dicucukkan rujukannya begitu. Jadi semacam membuat daftar pustaka tetapi modelnya tetap footnote. Gitu. Jadi sebetulnya hal ini sering dilakukan ya. Jadi ada juga ya, tidak keseluruhan, tetapi sebetulnya namun meletakkan daftar rujukannya tidak di halaman yang sama, melainkan di belakang setelah seluruh karya tulis selesai. Hal ini sering dilakukan untuk memudahkan pengetikan gitu. Tapi kalau saya pribadi, sekali lagi saya lebih senang kalau di mana panjenengan merujuk ya langsung dituliskan gitu. Itu untuk memudahkan pengecekan begitu. Sebenarnya meletakkan daftar rujukan di belakang ini sebetulnya bertentangan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh sistem catatan kaki, yakni pembaca dengan cepat menemukan sumber rujukan yang digunakan dalam karya tulis. Nah ini, jadi kalau sebetulnya tujuan pertama mengapa sih kita pakai sistem footnote itu kan memudahkan pembaca. Ini jadi pembaca itu langsung terbawa, oh ini ngerujuknya ke tulisan ini, bukunya ini begitu. Tapi kalau kita sudah sepakat pakai catatan kaki tapi peletakannya itu ditaruh di paling akhir atau di paling belakang, itu sebetulnya sah-sah saja, tetapi sekali lagi ini tentu bertentangan dengan tujuan utama penggunaan dari catatan kaki gitu. Ini bukan bicara mengenai salah atau tidak atau benar, tetapi bicara mengenai kembali kepada tujuan yang ingin dicapai kita merujuk sistem merujukan catatan kaki itu apa. Jadi seorang pembaca yang meresensi sebuah buku untuk menemukan sumber rujukan menulis bahwa catatan kaki yang ditaruh di belakang atau menjadi catatan belakang malah mempersulit pembaca untuk merekam kutipan-kutipan secara para analisis. Selanjutnya disarankan bahwa dalam penerbitan hal ini harusnya dibenahi. Jadi memang ada ya, jadi ada 1, 2, 3 buku itu yang modelnya memang seperti itu. Jadi coba deh, mungkin barangkali Anda kebetulan punya buku, dicek gitu ya. Ada kalanya panjenengan menemukan di setiap halaman itu ada catatan kaki, ya, ada catatan di bawahnya. Ada pula juga di setiap halaman itu bersih, tidak ada catatan kakinya, tapi ternyata di akhir itu modelnya tulisan kecil-kecil itu dijadikan satu ada di belakang. Nah, ini yang dimaksudkan di kalimat yang akhir tadi, sebetulnya itu mengurangi kenyamanan pembaca dalam memperoleh rujukan penulis dalam menulis tulisan tersebut begitu. Dan sekali lagi ini bukan bicara salah atau benar, tetapi ini bicara tentang kenyamanan dan tujuan daripada seorang penulis menggunakan catatan kaki. Setiap sistem notasi ilmiah itu sebetulnya baik menggunakan sistem Harvard atau Chicago, bahwasanya setiap sistem notasi ilmiah itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi di dalam memilih sistem notasi ilmiah kita harus mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan tersebut ya, vis-a-vis tujuan penulisan karya tulis kita. Di antara kelebihan sistem catatan kaki atau footnote yang biasanya dirujuk oleh perguruan tinggi dan instansi yang lain, di samping dengan mudah menemukan sumber rujukan pada halaman yang sama, juga memungkinkan kita untuk menambahkan keterangan tambahan untuk tubuh tulisan ya yang ditaruh dalam catatan kaki. Keterangan tambahan ini baik yang berupa penjelasan maupun analisis akan memperluas dan memperdalam materi karya tulis. Hal ini tidak ditaruh dalam tubuh tulisan sebab akan mengganggu kelancaran penulisan ini. Kalau saya pribadi ya, waktu dulu membuat karya tulis berupa skripsi atau yang lain sebagainya, paling senang sekali begitu ngasih catatan kaki untuk menjelaskan, untuk memudahkan pembaca. Misal ya, kita membuat satu paragraf ini gitu. Bicara vis-a-vis itu kan tidak semua pembaca paham. Nah itu saya sering gitu memudahkan pembaca untuk memperjelas maksud daripada vis-a-vis itu apa. Diklik saja
dikasih tanda footnote, kemudian nanti di bawah itu silahkan ditulis maksud daripada vis a vis itu apa, dan kita merujuknya itu dari buku apa, pengarangnya siapa. Itu sekali lagi betul-betul membantu pembaca ya. Jadi membantu pembaca untuk memperluas dan memperdalam materi yang sedang kita sampaikan. Jadi membantu membaca untuk memahami tulisan yang sedang kita paparkan. Jadi pembaca itu tidak akan diribetkan ketika mau melihat keterangan ini motifnya dari mana, harus buka lagi di bagian belakang. Tetapi bisa ditemukan catatan ini, satu paragraf ini kira-kira si penulis motifnya itu dari mana. Itu langsung bisa dicek di paling bawah ini atau di catatan kakinya. Kira-kira begitu. Nah, sistem catatan kaki atau footnote itu sebetulnya sangat ideal ya digunakan untuk penulisan karya tulis ilmiah yang membutuhkan kedalaman dan keluasan materi, seperti halnya ketika kita menuliskan skripsi, tesis, disertasi atau laporan penelitian lainnya. Akan tetapi sebaliknya ada juga bentuk tulisan yang relatif tidak sedalam dan seluas karya tulis seperti artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal atau jurnal atau majalah. Jadi kalau saya sampaikan tadi ya, skripsi, tesis, disertasi itu biasanya umumnya itu menggunakan catatan kaki atau footnote. Tetapi ada juga bentuk tulisan atau artikel misalkan di jurnal tertentu atau majalah tertentu, itu biasanya tidak membutuhkan catatan kaki begitu. Maka biasanya teknik yang digunakan notasi ilmiah dalam tulisan semacam jurnal atau majalah, itu biasanya sistem yang dipakai itu adalah sistem tanpa catatan kaki. Nah, sistem tanpa catatan kaki itu bagaimana? Ya sesuai dengan namanya tadi, bahwasanya sistem tanpa catatan kaki itu meletakkan daftar pernyataan yang tercantum dalam tulisan. Kalau tadi misalkan kita merujuk satu paragraf atau 3 baris ini, kita rujuk dari mana, langsung kita ngecek di bawah sini, oh ini merujuknya di pengarang ini, buku apa di sini. Tetapi kalau sistem catatan sistem tanpa catatan kaki, apa yang mau disampaikan itu sudah disampaikan dalam pernyataan, itu sudah dicantumkan dalam sebuah tulisan tersebut. Artinya dalam pernyataan yang tercantum dalam tubuh tulisan itu sudah terangkum di dalam sumber rujukan gitu. Hal ini sangat memudahkan penulisan, termasuk mereka yang membaca tulisan tersebut, artinya tidak perlu membaca ke atas ke bawah begitu. Bagi orang tertentu yang sudah terbiasa menggunakan tulisan tanpa catatan kaki, ini dianggap memudahkan begitu dalam hal pengetikannya atau dalam hal pembacaannya. Jadi terutama bila dikaitkan dengan deskripsi perkembangan keilmuan atau the start of the art atau analisis perbandingan dengan karya ilmiah lainnya. Akan tetapi tadi sebagaimana yang saya singgung di atas, bahwasanya setiap notasi ilmiah yang dipilih itu kan ada kelebihan, ada kelemahan. Kalau kelebihan sudah kita sampaikan tadi, bahwasanya kelebihan dari catatan kaki atau footnote itu diantaranya memudahkan pembaca, membantu pembaca untuk memudahkan mencari referensi atau memperdalam atau memperluas wacana yang sedang dibahas gitu. Nah, bicara mengenai sistem catatan sistem tanpa catatan kaki itu punya kelemahan. Kelemahannya apa? Bahwa keterangan tambahan yang bersifat untuk memperluas dan memperdalam tulisan itu tidak dapat diberikan. Beda dengan yang saya kasih contoh tadi. Jadi misalkan satu kalimat ada satu kata yang mungkin belum familiar difahami oleh pembaca, seperti kata vis a vis tadi, tidak semua pembaca memahami. Maka kalau kita pakai sistem catatan kaki, kita bisa memperjelas gitu. Maksud daripada vis a vis itu apa, kita ngutip pendapat itu dari mana, bisa kita sampaikan di catatan kaki. Tapi kalau kita menuliskannya itu dengan menggunakan sistem tanpa catatan kaki, kita tidak bisa memberikan kelemahannya, keterangan tambahan bersifat tidak dapat diberikan gitu. Tetapi untuk mengatasi kekurangan itu seringkali model atau sistem itu kemudian digabungkan. Antara sistem catatan kaki dengan sistem tanpa catatan kaki itu kemudian digabungkan. Semata-mata kembali kepada tujuan semula tadi, untuk memudahkan pembaca untuk memberikan rujukan, melihat rujukan, atau sekali lagi memang pembaca terkadang memang butuh pendalaman materi terkait dengan tulisan yang dipaparkan seperti itu. Jadi sekali lagi ingat bahwasanya setiap notasi ilmiah yang disepakati oleh instansi tertentu itu silakan dipahami betul apa yang diinginkan, apa pedoman yang diinginkan oleh lembaga tertentu
satu di dalam hal penulisan karya ilmiah agar dipahami betul apakah menggunakan sistem catatan kaki atau tanpa catatan kaki. Pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan ya, barangkali ada teman-teman yang masih tingkat pemula belum memahami yang dimaksud dengan catatan kaki itu kayak gimana sih gitu. Jadi atau catatan kaki itu tampakannya, penampilannya kayak gimana. Nah, jadi biasanya catatan kaki itu biasanya ini ya, bisa dilakukan secara otomatis. Di ini ada tulisan angka kecil, kemudian misalkan di sini ada angka 6, itu kita langsung bisa ngecek, oh angka 6 ada di sini. Artinya apa? Misalkan di sini bicara mengenai role playing berdasarkan pada 3 aspek utama dari pengalaman peran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kemudian si penulis ingin menunjukkan bahwasanya tulisan yang berkenaan dengan role playing ini diambil, dikutip dari buku apa. Ini langsung bisa dicek. Nah, jadi oh ternyata ini dikutipnya dari bukunya Hamzah dengan judul bukunya adalah Model Pembelajaran, kemudian penerbitnya Bumi Aksara, kemudian tempat terbitnya di Jakarta tahun sekian di halaman sekian. Betapa memudahkan pembaca untuk memahami di manakah referensi yang dirujuk oleh penulis. Ini belum lagi kalau misalkan ya dalam kalimat ini ada kalimat yang tidak difahami oleh pembaca, itu sekali lagi penulis bisa menambahkan ini. Misalkan role playing itu apa gitu, misalkan silahkan dibubuhkan saja. Jadi kalau cara, mungkin teman-teman yang pemula belum mengetahui cara memasukkan footnote secara otomatis itu kayak gimana. Misalkan kita pengen membubuhkan keterangan tentang role playing, ya. Role playing itu apa sih? Kita anggap kata bermain peran di sini belum ada misalkan. Kemudian untuk memudahkan pembaca ketika membaca itu supaya memahami secara utuh maksud daripada role playing itu kayak gimana. Letakkan saja kursornya ditaruh di sebelah sini, straight ya, taruh ini jadi kursornya di sini, kemudian silahkan merujuk ke sini ya. Bagian referensi ya, kemudian insert ini, jadi silahkan bisa dimasukkan ke sini ya, insert footnote. Jadi langsung saja dimasukkan, diklik aja, diklik. Nah, nanti akan muncul di sini angka secara otomatis. Jadi tidak dimunculkan dalam bentuk manual, tidak. Maka nanti silahkan kepingin menambahkan wawasan terkait apa gini, jadi silahkan ditulis misalkan role playing itu sudah dikenalkan oleh siapa bla 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 dan seterusnya. Maka ini diantara kelebihan dari catatan kaki kayak gitu. Jadi nanti silahkan dituliskan bahwasanya kepingin menambah, memperluas wawasan dari para pembaca kayak gitu. Jadi nanti silahkan dituliskan setelah menambahkan catatan wacana, misalkan role playing itu sebetulnya sudah pernah dipakai sebelum masa penjajahan tetapi bla bla bla. Nah, kemudian nanti di akhir tambahan wacana tersebut silahkan tetap dicantumkan panjenengan menyampaikan itu, informasi semacam itu dari mana rujukannya, apakah dari pendapat Anda sendiri, apakah dari buku. Kalau memang dari buku silahkan sebagaimana yang tadi ya disebutkan secara lengkap, siapa pengarangnya, judul bukunya apa dan seterusnya, sampai diakhiri dengan di halaman berapa, sehingga dalam hal ini pembaca mudah sekali ngecek kebenaran dari tulisan tersebut. Kita mengenal terkait dengan sistem penulisan ya, notasi penulisan karya ilmiah, baik yang menggunakan sistem kutipan catatan kaki ataupun tanpa catatan kaki. Berikutnya kita akan membahas terkait dengan kutipan. Apa sih yang dimaksud dengan kutipan? Jadi seorang penulis harus paham betul apa yang dimaksud dengan kutipan dengan segala jenisnya. Jadi yang dimaksud kutipan itu adalah bagian dari pernyataan. Jadi kutipan itu yang dikutip itu bisa berupa pernyataan, bisa berupa pendapat atau buah pikiran, definisi atau hasil penelitian orang lain atau penulis sendiri yang telah terdokumentasi. Sehingga teman-teman kalau memang harus memiliki kejujuran ilmiah. Dikala panjenengan menuliskan sebuah definisi, sekiranya definisi itu memang panjenengan dapatkan dari buku tertentu, lah itu berarti termasuk Anda sedang mengutip. Mengutip apa? Definisi yang sudah didefinisikan dan terdokumentasikan oleh penulis yang lain begitu. Maka sekali lagi yang dimaksud dengan kutipan itu adalah boleh berupa pernyataan yang dikutip atau pendapat atau buah pikiran atau definisi atau hasil penelitian orang lain, atau bahkan sebetulnya
pendapat atau pernyataan itu dari penulis sendiri, tetapi penulis sendiri itu sudah mempublikasikannya atau sudah mendokumentasikannya dalam sebuah karya ilmiah yang sudah dipublikasikan, mungkin bisa berupa buku atau jurnal. Nah, kutipan itu akan dibahas dan ditelaah berkaitan dengan materi penulisan. Biasanya seorang penulis itu mengutip suatu pernyataan atau buah pikiran itu sesuai dengan materi penulisannya. Jadi misalkan panjenengan menulis tentang model belajar begitu, maka nanti tidak lain kutipan yang akan panjenengan kutip dari beberapa referensi ya terkait dengan materi penulisan tersebut gitu. Jadi yang namanya kutipan itu dari pendapat berbagai tokoh merupakan esensi dalam penulisan sintesis. Jadi kutipan dilakukan apabila penulis sudah memperoleh sebuah kerangka berpikir yang mantap. Jadi biasanya seorang penulis itu akan mengutip sebuah pendapat atau pernyataan itu ketika memang si penulis sendiri sudah merumuskan tulisan apa yang akan dipaparkan. Kalau sudah ketemu kerangka berpikir yang akan dituliskan oleh penulis, maka biasanya kemudian nanti si penulis akan mengutip sebuah pernyataan atau buah pikiran dan lain sebagainya. Walaupun kutipan atas pendapat seorang pakar itu diperkenankan, tapi tidaklah berarti bahwa keseluruhan sebuah tulisan itu dapat terdiri dari kutipan-kutipan. Maksudnya begini, sebetulnya kita mengutip pendapat orang lain, mengutip pernyataan orang lain itu sah-sah saja. Tapi bukan berarti panjenengan menulis skripsi, menulis tesis, disertasi atau artikel itu kemudian ternyata keseluruhannya itu adalah hasil kutipan dari pendapat orang lain semuanya. Nah, ini tidak dianjurkan, sangat tidak direkomendasikan. Karena yang namanya seorang penulis harusnya punya lah ya gagasan, adalah beberapa bagian yang merupakan gagasan dari penulis sendiri gitu. Apakah itu nanti gagasannya itu merupakan hasil analisis dari sekian teori yang dikutip, tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai ya. Jadi sekali lagi di sini disampaikan bahwasanya kutipan itu kita mengutip sebuah pemikiran, pendapat, definisi orang lain itu diperkenankan. Tetapi kan tidak kemudian kita misalkan membuat sebuah hasil penelitian, misalkan skripsi. Ternyata seluruh isi tulisan skripsi itu semuanya tiap katanya itu adalah tiap kalimat, tiap paragraf ya atau tiap halaman ternyata semuanya adalah hasil cuplikan-cuplikan, hasil kutipan-kutipan dari tulisan orang lain. Nah, ini kurang tepat begitu. Jadi garis besar kerangka karangan serta kesimpulan yang dibuat harus merupakan pendapat penulis sendiri. Gitu loh. Jadi bolehlah panjenengan mengutip pendapat tertentu, pernyataan tertentu, definisi tertentu, hasil penelitian tertentu, tapi dari sekian pendapat, dari sekian pernyataan itu harusnya memuat ada sebagian tulisan itu yang merupakan hasil tulisan, hasil pendapat, hasil gagasan, hasil ide dari penulis itu sendiri gitu. Sehingga kutipan-kutipan yang panjenengan kutip itu sebetulnya hanyalah berfungsi sebagai bahan bukti untuk menunjang pendapat penulis. Ketika panjenengan menulis tentang A begitu, panjenengan untuk memperkuat pendapat panjenengan itu kemudian mengutip pendapat atau gagasan atau pernyataan dari penulis yang lain gitu. Maka kita masuk kepada manfaat daripada kutipan. Apa sih manfaat dari kutipan itu? Yang pertama adalah untuk menegaskan isi uraian. Karena biasanya yang namanya sebuah penelitian itu kan pasti ada teori yang dirujuk gitu. Jadi Anda mengutip dari sebuah teori yang sudah mapan, yang sudah terdokumentasikan, maka biasanya panjenengan mengutip sebuah definisi, pernyataan, hasil penelitian itu semata-mata untuk menegaskan isi uraiannya. Jadi isi uraian dari tulisan yang sedang jenengan paparkan. Jadi itu manfaatnya adalah untuk mempertegas. Kemudian yang kedua, untuk membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan yang dibuat oleh penulis. Panjenengan hanya semata-mata untuk memperkuat saja pendapat panjenengan pribadi. Itu artinya menguatkan apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya dari sekian tulisan yang ada itu harusnya tidak semuanya merupakan hasil kutipan dari penulis yang lain. Harusnya ada dari gagasan panjenengan sendiri, kemudian diperkuat dengan mengutip pendapat orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk mencegah penggunaan dan pengakuan bahan tulisan orang lain sebagai milik sendiri. Ini
yang harus dipahami betul bahwasanya seorang penulis itu harus menyadari etika ya. Jadi etika ilmiah itu seperti apa. Jadi kejahatan ilmiah yang luar biasa itu ketika seseorang mengutip pendapat, mengutip pernyataan, mengutip hasil penelitian orang lain tapi tanpa menyebutkan itu punya siapa. Ini sebuah kejahatan ilmiah yang luar biasa. Jadi praktek plagiasi itu harus dihindarkan. Kira-kira seperti itu manfaat dari kutipan. Bicara mengenai apa yang dimaksud dengan kutipan, kemudian manfaat dari kutipan itu seperti apa, berikutnya adalah mengenai jenis-jenis kutipan. Jadi kutipan itu ada dua setidaknya ya, ada jenis kutipan langsung dan jenis kutipan tidak langsung. Ini biasanya nanti akan sangat diperlukan ketika teman-teman dalam membuat makalah atau membuat skripsi dan lain sebagainya. Itu harus dipahami betul bagaimana sih sebetulnya ketika kita melakukan kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Entah nanti panjenengan itu mengenyam pendidikan di tingkat atau level berapapun ya, apakah level S1, S2, S3, semacam ini harus diperhatikan oleh seorang penulis begitu. Nah, yang pertama kita akan bicara mengenai maksud daripada kutipan langsung itu apa. Jadi kutipan itu yang dimaksud dengan kutipan langsung itu, kutipan langsung biasanya ditulis dengan menggunakan dua tanda petik. Jadi untuk menengarai bahwasanya oh ini yang namanya kutipan langsung, itu berarti kita menulis apa adanya dari penulis utama, itu biasanya ditandai dengan dua tanda petik. Jika memang kutipan ini merupakan kutipan langsung atau dikutip dari penulisnya, dan tentu ada aturan mainnya. Yang dimaksud dengan kutipan langsung itu ketika panjenengan mengutip gagasan, pendapat, pernyataan di mana dari penulisnya langsung dan tentu ada limitnya. Kurang lebih dari 40 kata. Ini jadi yang perlu difahami ya. Ketika panjenengan mengutip ternyata lebih dari 40 kata, yaitu berarti sudah tidak masuk dari kutipan langsung. Jadi kutipan langsung itu ada aturan mainnya, diantaranya ditandai dengan adanya tanda kutip, dua tanda kutip, kemudian ini merupakan hasil kutip langsung dari penulisnya dan kurang dari 40 kata. Jika kutipan itu diambil dari kutipan, jadi mengutip dari sebuah kutipan, jadi tidak langsung kepada penulisnya, maka kutipan tersebut ditulis dengan menggunakan satu tanda petik. Nah ini, jadi seorang penulis harus memahami betul ya etika dalam memberikan simbol penulisan. Ada satu tanda petik dengan dua tanda petik itu punya maksud. Gitu. Jadi tidak boleh asal. Tanda titik, tanda koma dalam sebuah notasi ilmiah itu harus difahami begitu. Kalau ada dua tanda petik itu berarti menunjukkan kalau si penulis itu mengutip langsung dari penulis aslinya. Misalkan panjenengan mengutip langsung tulisan atau pernyataan dari Gus Dur. Langsung dari Gus Dur, tidak melalui penulis siapapun. Gitu. Maka itu silahkan dikasih dua tanda kutip. Tapi ternyata kalau panjenengan itu tidak bisa menemukan tulisan Gus Dur secara langsung, tetapi panjenengan menemukan tulisan atau pernyataan Gus Dur dari penulis lain, nah itu cukup dikasih satu tanda petik. Dalam hal ini apabila kutipan diambil dari selain itu ya, jadi selain yang sudah saya sampaikan tadi, dalam hal ini apabila kutipan itu diambil dari bahasa selain bahasa yang ditulis, maka penulisnya dicetak miring. Misalkan panjenengan menulis skripsi, menulis makalah, artikel dengan bahasa Indonesia, dan kemudian panjenengan menulis mengutip pendapat, gagasan, pernyataan dari penulis lain yang dari bahasa Inggris atau bahasa Arab misalkan, itu silakan dicetak miring gitu. Jadi kalau dari penulisnya langsung tanda kutip 2, kalau tidak dari penulisnya secara langsung berarti tanda kutip 1, kemudian kalau dari bahasa lain silakan di italik ya, dicetak italik, dicetak miring gitu. Dalam kutipan yang berjumlah 40 kata atau lebih, maka kutipan tersebut ya ditulis tanpa tanda kutip dan diketik dengan jarak 1 spasi. Maksudnya begini, karena tadi kan kalau kita mengutip secara langsung, kutipan langsung, harusnya kata yang kita kutip itu kurang dari 40 kata. Bagaimana ketika kutipan yang kita kutip itu adalah lebih dari 40 kata, maka tidak perlu dikasih tanda petik, melainkan ini aturannya adalah diketik dengan jarak 1 spasi.
Jadi itu karena sudah melebihi kapasitas 40 kata gitu. Jadi dalam kutipan yang berjumlah 40 kata atau lebih, maka kutipan itu baiknya ditulis tanpa dikasih tanda kutip, kemudian diketik dengan jarak 1 spasi. Baris pertama itu diketik biasanya agak menjorok ya, sama dengan kalimat pertama pada awal paragraf. Jadi seperti membuat paragraf atau alinea gitu. Baris kedua dari kutipan itu ditulis menjorok sama dengan baris pertama. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Kemudian kita masuk kepada jenis kutipan yang kedua ya. Jadi kalau contohnya ini kutipan tidak langsung ya. Kalau jenis kutipan langsung tadi sudah kita sampaikan ya beberapa variannya. Di antaranya kalau kita memang mengutip dari bahasa lain ya, silakan dicetak miring seperti ini. Kemudian kita masuk kepada penjelasan mengenai kutipan tidak langsung. Yang dimaksud dengan kutipan tidak langsung itu bagaimana? Kutipan yang menuliskan kembali dengan kata-kata sendiri. Artinya panjenengan mengambil gagasan, pendapat, pernyataan, definisi dari pakar yang lain, dari orang lain, tetapi jenengan bahasakan dengan bahasa tulis panjenengan sendiri. Itu namanya kutipan tidak langsung. Dan kutipan ini dapat dibuat panjenengan buat dengan kalimat panjang atau pendek dengan cara mengintegrasikan dalam teks, tapi tidak diapit dengan kata kutip dan menyebutkan sumbernya sesuai dengan teknik notasi yang dijadikan pedoman dalam menulis karya ilmiah. Jadi intinya kutipan tidak langsung itu inti gagasan sumbernya, ide gagasan, pendapat, pernyataan, definisi atau hasil penelitian itu dari orang lain, tetapi panjenengan paparkan dengan menggunakan bahasa panjenengan sendiri. Apakah itu juga harus disampaikan sumber kutipannya? Jawabannya iya. Jadi tetap harus menyampaikan kira-kira panjenengan mengambil definisi, pernyataan atau hasil penelitian itu dari siapa, meskipun bahasanya panjenengan olah sendiri. Adalah setelah kita mengenal notasi ilmiah, baik itu footnote ataupun karya tulis ilmiah tanpa menggunakan catatan kaki, kemudian bicara mengenai kutipan, berikutnya adalah kita bicara mengenai daftar pustaka yang juga tidak kalah pentingnya bagian dari penulisan karya ilmiah. Jadi bicara mengenai daftar pustaka itu apa? Karena teman-teman terkadang jumbuh ya, agak bingung membedakan apa yang dimaksud dengan daftar pustaka dengan daftar rujukan yang tertera di dalam footnote. Maka ini harus bisa membedakan. Maka yang dimaksud dengan daftar pustaka atau daftar rujukan itu merupakan rujukan penulis selama ia melakukan dalam dan menyusun penulisan, baik data yang ditulis itu sebagai penunjang atau sebagai data. Nah, jadi apapun yang panjenengan kutip, pada akhirnya kan jenengan menyebutkan referensinya. Jadi daftar pustaka adalah keseluruhan referensi yang panjenengan gunakan, yang panjenengan rujuk selama melakukan penulisan, baik rujukan itu digunakan hanya sebagai penunjang atau memang itu sebagai data primernya. Jadi ada beberapa teknik penulisan daftar pustaka, karena sekali lagi kalau bicara mengenai teknik penulisan itu kembali kepada konvensi dari instansi terkait, karena nanti bisa jadi antara perguruan tinggi yang satu dengan yang lainnya itu punya gaya khas yang berbeda-beda gitu. Jadi semua teknik yang dipilih dapat menyesuaikan dengan pedoman yang kita pilih. Namun demikian, pada dasarnya daftar pustaka itu digunakan untuk membantu pembaca mengenal ruang lingkup penulis. Jadi biasanya dengan daftar pustaka itu penulis bisa memberikan informasi kepada pembaca untuk memperoleh pengetahuan yang lebih lengkap dan mendalam daripada kutipan yang digunakan penulis, dan membantu pembaca memilih referensi dan materi dasar studinya. Artinya ketika seseorang itu menulis materi tertentu, menulis artikel tertentu, menulis hasil penelitian tertentu, biasanya orang kemudian melihat tulisan ini kok bagus, ini kira-kira yang dirujuk itu referensinya punya siapa, punya apa, dan seterusnya. Maka ini harus diperhatikan gitu. Jadi di sini nanti akan kita sampaikan umumnya daftar pustaka, teknik penulisannya, sekali lagi kita kembali kepada konvensi yang disepakati oleh masing-masing instansi. Maka teknik penulisan daftar pustaka itu diantaranya yang pertama, baris pertama itu dimulai pada margin kiri. Tapi sekali lagi yang saya bacakan ini hanya pada umumnya. Nanti sekali lagi panjenengan silahkan kembali kepada konvensi dari instansi yang ada di lembaga panjenengan masing-masing. Jadi pertama, baris pertama itu dimulai pada margin kiri, baris kedua dan selanjutnya dimulai dengan 3 ketukan ke dalam, biasanya agak menjorok begitu. Kemudian jarak antar baris itu 1,5 spasi, kemudian diurutkan berdasarkan abjad huruf pertama nama keluarga penulis. Artinya memang baiknya sebuah daftar pustaka itu ketika memang sudah selesai ditata,
langkah terakhir itu biasanya harus diurutkan sesuai dengan abjad gitu. Kemudian jika penulis yang sama menulis lebih dari satu karya tulis yang dikutip, nama penulis harus ditulis berulang kali, karena memang meskipun orangnya sama, bisa jadi yang dikutip buku atau hasil karya ilmiahnya itu berbeda. Kemudian urutan penulisan daftar pustaka umumnya nama penulis diawali nama penulis sendiri, kemudian dilengkapi dengan tahun terbitnya, kemudian juga disertakan judul karyanya, entah itu buku, artikel, atau jurnal, dengan menggunakan huruf kapital di awal kata. Kemudian biasanya dicetak miring ya, kemudian data itu dipublikasi di mana, kemudian nanti berisi dari kota, kemudian nama penerbit karya tulis tersebut itu penerbitnya apa gitu. Nah, yang membedakan antara footnote dengan daftar pustaka, biasanya umumnya kalau daftar pustaka itu nama pengarang itu biasanya dibalik. Kalau di footnote itu nama apa adanya silakan ditulis. Tetapi kalau bicara mengenai karya ilmiah, sebaiknya yang namanya gelar, entah itu haji, profesor atau apa, itu tidak perlu dicantumkan sebetulnya, karena ini etika dalam penulisan ilmiah. Nah, kemudian yang membedakan lagi adalah kalau menulis daftar pustaka namanya silakan dibalik. Tetapi kalau dalam menuliskan di footnote silakan dituliskan apa adanya. Misalkan Nihayatur Rahmah. Kalau dalam footnote catatan kaki silahkan ditulis apa adanya Nihayatur Rahmah. Tetapi nanti kalau memasukkan dalam daftar pustaka biasanya nama itu dibalik, Rahmah, kemudian Nihayatur begitu. Siti Komariah itu kalau di footnote-nya. Nanti kalau di daftar pustaka silakan dibalik, Komariah, Siti dan seterusnya. Nanti setelah dibalik namanya, kemudian nanti baru diurutkan sesuai dengan abjadnya. Dan yang lebih penting lagi adalah yang membedakan antara footnote dengan daftar pustaka. Biasanya kalau di footnote catatan kaki itu dilengkapi dengan halaman berapa kutipan itu dirujuk. Tetapi kalau daftar pustaka itu biasanya tidak dilengkapi dengan tidak disertai dengan halaman, biasanya seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa difahami ya. Contohnya diantaranya kayak gini. Nah, jadi penyusunannya kayak gini biasanya. Jadi nanti kalau memang dalam satu baris itu tidak cukup, maka nanti baris yang kedua itu agak menjorok dan seterusnya. Itu spasinya bisa jadi nanti di lembaga tertentu spasinya itu cukup spasi single atau spasi 1, kalau yang saya sampaikan tadi 1,5 begitu. Kemudian diurutkan sesuai dengan abjadnya, karena di antara referensi ini abjad yang paling awal adalah B, silahkan dicantumkan B yang paling awal. Oke, kira-kira itu materi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan ada guna dan manfaatnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.